Mana akal sehat korang semua? Saya sendiri sebagai umat Islam Indonesia merasa malu tengok budaya Indonesia yang macam ini. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tahun geng ya, Indonesia ini selalu ada keviralan tentang budaya yang dikait-kaitkan dengan agama. Dan Indonesia juga Malaysia itu sama-sama umat beragama Islam. Apa salahnya kalau kita ini saling mengingatkan, karena kita ini sama-sama umat beragama Islam. Baru-baru ini viral di Indonesia lagi soal gua yang berada di Jawa Barat itu boleh menembus ke tanah suci Mekah, katanya macam itu. Dan ini viral ke Malaysia. Ada juga yang mengatakan ini menyesat, ini ajaran sesat, dan endingnya ada juga yang hilang karena masuk gua tersebut. Sebuah video yang memaparkan orang ramai membanjiri Gua Safar Wadi Pamijahan di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi tular selepas didakwa gua berkenaan dapat menembusi Mekah. Klip itu memperlihatkan sekumpulan manusia lengkap bersongkok dan bertudung sedang melalui gua berkenaan, selain ada yang membaca Al-Quran dan melantunkan lafaz talbiyah. Menurut laporan media tempatan, gua berkenaan dibanjiri orang ramai terutamanya pada musim haji kerana kepercayaan terhadap dakwaan berkenaan. Pengunjung yang hadir ke gua tersebut mencapai 10,000 orang pada hari biasa dan akan berlipat kali ganda terutama pada hari kebesaran umat Islam. Gua Safar Wadi memiliki 2 pintu, di mana pintu masuk adalah dari Kampung Pamijahan dan pintu keluar di Kampung Panyalahan dengan memiliki panjang sekitar 284 meter serta kelebaran seluas 24.5 meter. Video yang tular di media sosial itu mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai dengan rata-rata daripada mereka memberi kecaman. Nah, ini air jam-jam. Dari sini ke Mekah 1,5 jam ya. Mudah-mudahan yang belum naik haji sehingga ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. 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 So sorry. Heboh haji lewat gua tembus Mekah, sampai banyak yang terjebak gak bisa keluar. Jabang bayi iki dek ontran-ontran sekongen di meneh toriri. Iya, emang ada pepatah, jika Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yo orang ini juga konsep toriri. Yo ngene iki lah yo, nek terlalu wong sing pinter kuwi lho ya lur, aja ditiru ngene iki. Ya Allah, jabang nek pengen munggah gaji iki mbok yo lewat jalur pemerintah ae, rasa lewat jalur gua. Jan yo piye menurutmu gek ra pengen munggah kaji lewat gua kowe gratis we yo, pengen ora iso metu kaya kanca-kancane sing wis padha ning jero kuwi ya. Iki ora tembus Mekah ya, tapi tembus alam barzah jan angel. Kalian udah tahu kan viral katanya ada gua yang bisa tembus ke Mekah, beneran nyampe nggak nih? Ini dia.
Oke guys, jadi baru-baru ini ada goa yang lagi viral banget yang katanya bisa tembus ke Mekah. Di mana goa ini terletak di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebenarnya kalau goa tersebut di-branding dengan tujuan untuk menjaga kelestarian, kearifan lokal dan budaya setempat, aslinya nggak apa-apa. Cuman kalau sampai dinarasikan bahwasanya goa tersebut bisa sampai ke Mekah, dan kemudian banyak yang kedoktrin dan percaya, ini menjadi lucu. Karena salah satu juru kunci yang bernama Kiai Haji Endang bersumber dari Detik, mengatakan bahwasanya narasi tentang adanya jalan menuju Mekah di dalam goa tersebut merupakan bagian dari fragmen hikayat. Jelas banget kan, dimana artinya kisah itu merupakan potongan dari cerita rakyat atau karya sastra zaman dulu. Karena memang secara faktual tidak akan pernah sampai ke Mekah. Kalau sampai alam kubur mungkin bisa jadi. Karena ternyata pernah ada kisah juga di mana seorang ketua rombongan yang merupakan kiai mencoba masuk ke dalam, yang akhirnya tidak bisa keluar karena jalannya sempit, yang akhirnya akses kecil tersebut ditutup dengan besi. Sebenarnya kalau tujuannya ke situ adalah wisata religi, bagi kepercayaan masing-masing ya silahkan. Tapi ternyata guys, goa tersebut merupakan tapak tilas dari seorang tokoh berpengaruh di daerah tersebut bernama Syekh Abdul Muhyi, yang menurut kabar pernah punya aktivitas di situ bersama anak-anak muridnya. Kemudian seiring berkembangnya zaman muncul kisah-kisah tersebut, seolah-olah dengan menuju ke suatu tempat harapan kita akan tercapai, atau yang disebut dari manipulation. Di mana trik ini sudah saya jelaskan di ebook Master of Influence yang bisa kalian akses di link bio. Lagi rame di Indonesia, ada sebuah goa yang katanya bisa tembus sampai ke Mekah. Sedangkan di Mekah sendiri, gak pernah tuh gua dengar ada goa yang bisa tembus sampai ke Indonesia. Gara-gara masalah ini, banyak masyarakat yang datang ke goa ini, bilangnya mau berangkat haji ataupun umroh. Gua gak habis pikir, tapi gue cuma mau ingetin, buat kalian mau berangkat haji lewat goa itu, kalian itu gak punya visa. Nanti lu nyampe di Mekah, ujungnya dideportasi atau jadi imigran gelap. Mentok-mentok, ya jualan korma lah. Prabowo halal, Jokowi halal. Buat masyarakat Indonesia, logikanya itu gini ya, syarat sah untuk bisa berangkat haji atau umroh adalah berakal sehat. Lu tahu kan orang-orang yang berangkat umroh atau haji dengan jalan kaki lintas antar negara capek-capek, taunya ada jalan pintas lewat goa di Indonesia. Kalau memang itu beneran ada, otomatis nggak ada lagi namanya kuota haji. Dan ingat ya, ibadah haji itu wajib jika mampu. Jangan dipaksain sampai kayak gitulah. Ujung-ujungnya masuk ke goa, nyampe Mekah nggak malah ketemu sama fans MU. Jadi sebelum makin jauh masuk ke dalam goa, mending stop deh biar nggak ngerepotin tim SAR. Dan ingat teman-teman, sekarang yang mau berangkat haji lewat goa, ini belum waktunya haji. Kenapa Indonesia ini begini sih, ya Allah? Gimana pendapat kalian? Silakan komen. Astagfirullahaladzim, geng. Dan yang membuat saya pelik itu, geng, banyak loh orang yang percaya tentang goa menembus ke Mekah ini, geng. Saya sendiri orang Indonesia ini merasa malu, geng. Dimana akal sehat kita kalau kita ini percaya dengan hal-hal macam ini. Sementara agama pun sudah mengajarkan kepada kita, pakailah akal sehatmu di dunia ini untuk menuju akhiratmu. Carilah harta yang sebanyak-banyaknya, seakan-akan hidup ini selamanya. Dan sedekahlah ataupun cari ilmu dan juga amal sebanyak-banyaknya, seakan-akan esok kita akan mati. Yang maknanya kita sebagai umat Islam, ya, semua orang lah ya, manusia hidup di dunia ini, kita harus rajin bekerja untuk mencari harta, lalu harta tersebut kita bawa ke akhirat. Contoh macam kita naik haji, kita sedekahkan untuk beramal jariah ke masjid-masjid. Dan apabila kita ini belum mampu naik haji ataupun pergi ke tanah suci Makkah, tak apa, kita kan boleh sedekah dulu di sini. Yang penting kelakuan akhlak kita yang baik dulu. Jangan sampai kita ikut jalur yang musyrik macam video-video yang saya tayangkan ini. Memang haji itu kewajiban untuk umat beragama Islam, tapi harus digarisbawahi itu bagi orang yang mampu. Kalau kita belum mampu, ya tak apa, yang penting kan kita sudah berusaha. Seperti yang saya katakan, kita harus bekerja keras semaksimal mungkin, seolah-olah kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Jadi kita harus giat bekerja untuk mencari harta. Tapi kita harus ingat, setelah kita mendapatkan harta, jangan dinikmati di dunia ini, tapi bawa harta tersebut untuk pergi ke akhirat. Ya, kita sedekahkan dan lain-lainnya seperti yang saya katakan tadi.
memang bagaikan langit dan bumi. Cara pemikiran ya orang Indonesia dan juga Malaysia menjalankan umat beragama Islam atau menjalankan haji ini, geng. Yang kemarin itu tadi itu saya tengok di amaran dari Makkah mulai 1 Februari 2025 Arab Saudi melarang visa kunjungan 1 tahun untuk 14 negara berikut. Oh, ini visa kunjung, geng, ya. Takutnya disalahgunakan sebab kita baca negara-negara yang sudah tertera di sini. Yang pertama Algeria, yang kedua Bangladesh, yang ketiga Egypt, yang keempat Ethiopia, yang kelima Indonesia. Indonesia masuk juga ya, tak boleh lah ya. Lepas itu India, Irak, Jordan, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Dengan adanya statement ini, geng, Malaysia demi menjaga nama baiknya Malaysia itu memberi amaran kepada masyarakat jangan sampai memakai visa kunjung ke Mekah ya, agar menjaga nama baik. Dan ada 2 cara Malaysia untuk pergi ke tanah suci Mekah. Kita tengok dulu videonya. Saya percaya yang keputusan itu dibuat berdasarkan kepada hasrat yang murni dan oleh kerajaan Arab Saudi, dan di pihak kita tabung haji, kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita akan memberikan kerjasama dan kita akan sentiasa mengingatkan jemaah-jemaah haji kita, termasuklah jemaah haji bagi tahun 1446 Hijri ini, untuk terus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sebab nama baik jemaah haji, nama baik tabung haji ini memang telah terkenal, dan saya percaya seluruh jemaah haji akan mengambil kira perkara tersebut, dan kita sama-sama doakan agar semua jemaah haji, bukan sahaja jemaah haji daripada Malaysia tapi juga di seluruh negara, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini, diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi sebarang juga cabaran dan ujian semasa menganjurkan haji pada tahun ini. Jemaah haji daripada Malaysia ni kalau nak pergi haji, dia ada 2 cara. Oh, 2 cara. Satu nak pergi cara muasasah, dan satu lagi cara pergi dengan syarikat-syarikat swasta yang kita sebutkan sebagai pengelola jemaah haji, di mana mereka ini dilesenkan oleh tabung haji. Jadi tahun ini kita ada keseluruhannya 22 syarikat yang dilesenkan oleh tabung haji, dan juga anak syarikat kita iaitu Tabung Haji Travel. Jadi kesemuanya 23 syarikat yang menawarkan pelbagai tawaran-tawaran istimewa dari segi pakej-pakej haji yang bersesuaian dengan kehendak masing-masing. Di samping ada yang pergi dengan muasasah lah. Jadi saya rasa bahawa pada tahun ini buat kali pertamanya kita mengadakan Carnival PJH ini supaya kita dapat memperkenalkan perkhidmatan pakej ini kepada orang ramai. Kemungkinan ada di kalangan kita yang mungkin masih lagi belum mengetahui tentang apakah itu pakej yang disediakan, apakah perkhidmatan yang disediakan, dan mungkin tanggapan mereka bahawa pakej ini satu yang untuk orang-orang yang elit saja ke, ataupun harga pakej itu mahal. Tapi datanglah ke Carnival, dapat lihat sendiri pelbagai pakej yang disediakan dan ditawarkan, dan boleh memilih mengikut kepada cita rasa masing-masing. Jadi yang penting di situ pergi pada 25 dan 26 hari bulan Mac ini, dan pada hari yang pertama ia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim, yang akan merasmikan Carnival kali ini. Dan kita mengharapkan bahawa ramai di kalangan umat Islam, walaupun mungkin mereka belum lagi terpilih pada tahun ini, tapi sudah tentunya dengan pengetahuan yang ada pada mereka berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak PJH ini akan memudahkan mereka untuk membuat pilihan. Dan pada kali ini juga kita mengharapkan Carnival ini bukan saja memberi pendedahan
berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh PGH, tetapi juga kita memberi kesedaran kepada mereka supaya mereka memilih syarikat-syarikat yang dilesenkan oleh berhati-hati dan janganlah sampai berlakunya mereka memilih syarikat-syarikat yang tidak dilesenkan, kemudian berlaku terkandas, tertipu dan sebagainya. Seolah-olah di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih makmur, lebih aman, lebih damai melebihi daripada negara Malaysia. Cuba kita tengok baru-baru ni Syekh Ali Jumaah datang. Mantan Mufti Besar Mesir. Beliau datang di sini. Banyak majlis-majlis yang dilakukan di sini, banyak orang datang pun. Lepas balik beliau diinterview. Beliau ditemu ramah dalam satu TV station di Mesir. Lalu wartawan tadi tanya kepada Syekh Ali Jumaah, "Wahai Syekh, baru ni kamu pergi ke Malaysia, macam mana pengalaman di situ?" Walaupun bukan pertama kali Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia, setelah beberapa tahun baru beliau datang, beliau sebutkan dengan satu jawapan, saya dengar jawapan beliau, macam mana jawapan itu keluar daripada hati beliau, menyebutkan segala bentuk pujian, seolah-olah di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Seolah-olah tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih makmur, lebih aman, lebih damai melebihi daripada negara Malaysia. Seolah-olah jawapan beliau tu macam tu kepada wartawan tadi. Katanya, Masya Allah, muhibbin, katanya. Orang-orang Malaysia ni saling berkasih sayang. Mereka meraihkan, mereka buat majlis itu, mereka buat majlis seperti ini. Tak ada satu kacau pun. Berpuluh ribu orang datang dalam majlis, tak ada bergaduh pun, tak ada gini, hidup dalam keadaan berdamai, hidup majlis-majlis mahabbah Nabi, majlis selawat hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi demikian bagaimana orang-orang luar yang memandang kepada kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan nikmat ini tidak akan datang kecuali dengan apa yang telah dimulakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, datuk nenek moyang kita yang dahulu, ulama-ulama salaf kita yang dahulu, ulama-ulama yang menghidupkan syiar agama Allah Ta'ala di negara kita, yang menyebarkan mahabbah, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan bagaimana ajarkan kepada kita majlis seperti ini, supaya dengan majlis-majlis seperti ini yang diharapkan supaya semua orang dapat memahami agama Islam dengan konteks yang lebih sempurna, lebih baik, dan ini yang perlu untuk kita teruskan, yang perlu kita kekalkan, kerana negara kita ini hanya akan berada dalam keadaan damai, aman, tenteram, barakah, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan selama ini, dikekalkan dia punya cara ini dengan kita kekalkan bagaimana berkembangnya agama Islam di negara kita tanpa ada apa-apa pergaduhan, tanpa ada kekacauan. Kalau kita lihat sahaja di mana-mana tempat-tempat yang lain, contohnya di negara-negara timur contohnya, dengan kekacauan, dengan apa semua, lalu kita balikkan apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, betapa banyak patut kita untuk bersyukur kepada Allah. Dalam video ini bukannya saya ini mencari kejelekan Indonesia dan terlalu memuji-muji ataupun memuja-muja Malaysia, bukan. Melainkan ini sebuah contoh untuk pengajaran juga, untuk pengajaran orang kita, agar kita ini jangan sampai tersesat ikut jalur-jalur yang tak jelas macam itu. Kita ambil contoh macam Malaysia. Bahkan ulama Malaysia itu mengatakan ketika ada orang Arab pergi ke Indonesia, seakan-akan Malaysia itu umat beragama Islam yang terbaik mendunia. Wow, Masya Allah. Semoga Indonesia boleh memperbaiki ini dan boleh mencontoh setidaknya macam di Malaysia ya. Dari dalam semua video yang saya tayangkan ini, apabila ada tutur kata saya yang kurang baik atau yang salah, mohon dibenarkan, dan saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.